Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan dalam kegiatan diseminasi budaya baik atau budaya positif di 106 akan kita mulai. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 106 Jakarta, Bapak Surata MPD, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Hari Setiawan, Wakil Bidang Kurikulum. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 106 Jakarta. Yang saya hormati rekan sejawat Bapak Abdul, yang sama-sama dilaksanakan kegiatan diseminasi untuk CGP Angkatan ke-10. Dan yang saya hormati juga perwakilan orang tua murid. Terima kasih Bu sudah hadir. Yang terakhir adalah yang Bapak banggakan, anak-anak SMA Negeri 106 Jakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan yang baik ini kita dapat berkumpul di ruangan AFI, ruangan audiovisual, ruangan kebanggaan pertemuan dari SMA Negeri 106 Jakarta. Bapak Ibu, untuk lebih singkatnya lagi, kegiatan ini akan kita awali dengan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bapak Hari Setiawan sebagai Wakil Kurikulum. Namun sebelumnya, mari kita tundukkan kepala sejenak seraya berdoa agar rangkaian kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mari kita tundukkan sejenak kepala seraya berdoa sesuai masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Disilakan. Terima kasih Pak. Mohon izin Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu yang terhormat, teman-teman CGP Angkatan 10, tamu undangan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ibu guru dengan orang tua murid serta anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan. Di sini Bapak mewakili kepala sekolah, bukan berarti Bapak lebih tahu dari teman-teman sekalian. Kita berbagi informasi dan sharing-sharing aja di sini Bapak Ibu ya. Kalau dari Bapak Ibu lihat dari judulnya adalah budaya positif. Budaya yang seperti kita ketahui adalah aturan atau tata cara kehidupan yang diturunkan secara terus-menerus ya. Itu bisa adat istiadat, norma dan lain sebagainya. Itu yang perlu dicapai. Apalagi ditambahkan dengan positif. Positif adalah hal pikiran yang lurus-lurus aja ibaratnya. Artinya begini Bapak Ibu. Budaya positif ini yang perlu ada teman-teman CGP ketahui adalah itu agak susah buat diterapkan di sekolah-sekolah, bukan berarti tidak bisa. Itu yang perlu dicermati. Kenapa? Yang perlu teman-teman lakukan adalah dari diri teman-teman CGP dulu, yaitu keteladanan. Karena dari keteladanan teman-teman akan menular ke anak didik serta teman-teman sejawat. Itu yang teman-teman cermati. Arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, dari keteladanan itu bisa menularkan namanya agen perubahan ya. Perubahan ke komunitas sekolah. Biasanya kalau di JGP itu biasa disebut komunitas sekolah atau namanya ekosistem sekolah ya. Ekosistem sekolah ada perlengkapan persiapan segala macam, serta di dalamnya juga ada aset yang dimiliki oleh sekolah itu buat dikembangkan sebagai budaya positif ya. Itu sebagai agen perubahan dan memberikan contoh keteladanan.
Dan yang terakhir, pesan dari Bapak Kepala Sekolah adalah bahwa moto dari CGP Angkatan 10 ini adalah pantang menyerah. Pantang menyerah dan mengeluh, ya, pantang mengeluh. Oke, artinya apa? Kita budaya itu kan tata cara yang secara terus-menerus, artinya kita jangan sampai di tengah jalan kita sudah menyerah atau mengeluh. Ya, kita tahu sendiri kan masyarakat kita di 106 ini banyak jumlahnya, sekitar kalau dihitung sekitar 780 ditambah guru segala macam. Nah itu dengan karakteristik yang berbeda-beda, serta kita perlu namanya diferensiasi perlakuan. Ya, nah itu tugas dari teman-teman CGP ini. Ya, oke, terima kasih. Yang alhamdulillah Bapak Ibu, saya sudah sampai ke tahap selesai dalam CGP ini. Artinya, oke, tepuk tangan boleh. Artinya saya sering menggembar-gemborkan proses dari pendidikan ini harus teman-teman lalui dengan benar-benar, karena ini berarti kawah candra di muka biar teman-teman bisa menerapkan yang namanya kepemimpinan murid. Karena nanti rangkaiannya dari sampai modul 3 itu adalah kita adalah kepemimpinan murid sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kita adalah menghamba ke murid, bukan menghamba dalam arti sebenarnya, tapi kita murid menjadi tolak ukurnya sekarang. Jadi semuanya kepada murid, itu yang perlu dicermati, Bapak Ibu ya, paham ya. Terus diseminasi ini penting. Kenapa? Diseminasi adalah menularkan ilmu yang didapatkan oleh bapak-bapak yang ada di depan ini. Ya, itu perlu diseminasi. Jadi mohon kiranya teman-teman baik guru maupun orang tua murid serta adik-adik ikuti rangkaian ini, ambil ilmunya, manfaat dan diterapkan. Dan kita sering-sering ilmu aja, bukan berarti juga bapak-bapak yang di depan ini lebih pintar atau lebih jelas. Cuma bapak-bapak ini sudah lebih dulu mengetahui, sudah pelajari di modul titik 1 ya. Sekarang mungkin 1.4 dan sudah mulai 1.2. Sudah modul 2 akan merangkai ke sana. Ya. Itu seperti itu, ikuti prosesnya sampai selesai. Oke. Itu yang terakhir dari Bapak adalah 106 punya moto adalah baik dulu, ya, sesuai dengan yang ada di depan, budaya positif, ya, saling linear Bapak Ibu ya. Nah, maka dikembangkan dengan benar-benar. Itu aja yang perlu kami sampaikan. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Pak Hari Setiawan yang mewakili Bapak Surata, Pak Sekolah 106 Jakarta. Beliau saya informasikan tidak bisa hadir karena memang ada dinas luar untuk pelatihan terkait dengan pengelolaan sekolah di LPMP. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi berikut, yaitu mohon izin seperti yang tadi Pak Hari sampaikan, bahwasanya diskriminasi ini adalah menularkan, nah, kalau penyakit menularkan gitu ya, tapi ini penyakit positif. Pak Hari ini adalah alumni CGP angkatan 9. Jadi di 106 itu ada 6 CGP, 2 sudah lulus, 1 Pak Hari yang ada di samping saya dan 1 lagi Bu Astri yang ada di depan. Di namanya juga bukan CGP, tapi GP, guru penggerak. Yang orientasi kedepannya adalah salah satunya harus tetap melakukan diseminasi ya. Dan kita juga bersyukur alhamdulillah di sini ada Bu Yuli yang bisa kita sharing, karena beliau juga selain status guru di Terusnam juga beliau adalah salah satu PP yang ada di kementerian. Jadi kita cukup komplit, lengkap gitu. Baik Bapak Ibu, saya izin berdiri ya Bapak Ibu. Ya.
Berdiri. Sebelum kita mau masuk ke materi, seperti yang tadi Pak Hai sampaikan bahwa kami ini memang punya tugas untuk meneruskan info. Info apa? Info tentang budaya positif. Kalau boleh saya ingin mendeskripsikan sedikit. Kebetulan saya kan di kesiswaan. Ketika menangani anak, ini selama ini saya kan selalu melakukan satu intonasi yang agak keras gitu. Kamu kenapa gitu ya. Ternyata Bapak Ibu, setelah saya baca-baca modul 1, 2, 3 dan seterusnya, itu sudah tidak boleh lagi. Jadi kalau ada anak terlambat harus ditanya, misalkan dengan kata-kata seperti ini, kamu kenapa terlambat? Oh, saya main game malam hari sehingga saya terlambat. Oh, jadi kamu tahu ya bahwa bermain game malam hari menyebabkan kamu terlambat bangun dan menyebabkan terlambat datang ke sekolah. Nah, poin penting yang saya dapatkan dari modul 1 sampai titik 4 ini adalah adanya perubahan paradigma layanan yang sungguh menurut saya hampir 390 derajat berbeda. Oleh karena itu, info-info ini ternyata menjadi bagian tugas kami dan Pak Abdul dalam hal ini untuk memberikan, menularkan hal-hal yang tadi saya maksud kepada Bapak Ibu. Ya, itu kata kuncinya. Dan nanti di depan pun ada berbagai macam kasus yang akan muncul, kami munculkan, lalu Bapak Ibu bisa melihat bagaimana solusinya. Nah, guru berperan yang pas seperti apa juga itu nanti ada. Nah, ini kelihatannya agak ngantuk Bapak Ibu ya. Terutama Bu Olga ini. Baik, kita coba pencerahan dulu ya Bapak Ibu ya. Mohon izin Bapak Ibu, mari kita berdiri. Ya, berdiri. Satu orang. Kak, sini Kak, di depan. Bantu Bapak, ya depan. Kakak yang belakang sini. Ya, ya. Siapa namanya? Guru nak. Ya. Ya, di depan sini ngadepnya ke Bapak Ibu dan undangan. Ya. Oke, kamu ngadep ke sana nanti jadi contoh ya. Kita senam sedikit supaya tidak ngantuk. Pak Abdul tolong dibantu. Cek sound dulu. Oke. Baik. Kita mulai senam pinguin. Ya, supaya cerah. Ayo kita contoh. 5, 4, 3, 2. Ayo ikut Bapak Ibu. Bergerak. Boleh bergerak biar cepat lurus. Iya. Dilengkapi ke belakang dikit. Tangannya angkat dari samping ya, Bapak Ibu.
Terima kasih Bapak Ibu, luar biasa. Pak Amin nanti ya, door prize-nya diambil. Ya. Ada. Baik Bapak Ibu. Ini saya Bapak Ibu sudah kenal ya. Diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Seperti yang tadi Pak Hari sampaikan dalam sambutan, saya ulas kembali bahwa kegiatan ini adalah kegiatan dalam rangka CGP untuk meneruskan info kepada Bapak Ibu, orang tua dan juga anak-anak. Tentang apa? Poin pentingnya di sini adalah tentang perubahan paradigma layanan pendidikan. Jadi nanti Bapak Ibu, materi yang berikut itu akan memberikan info terbarukan. Saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Selamat datang Bapak Ibu, mari kita berkolaborasi, mendukung dan belajar bersama demi mewujudkan budaya positif di lingkungan. Kita berkolaborasi Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Ini sunan acaranya. Kemudian sedikit gambaran materi budaya positif yang sudah dilakukan di 106, yaitu karakter yang dimaksud di sini adalah upacara. Kemudian pagi Bapak Kepala Sekolah ini melakukan senyum, sapa dan seterusnya. Kemudian ada eskul yang mendidik disiplin, kita berkarakter juga. Dan di sini ada foto dalam rangka untuk menuntaskan satu dan dua permasalahan siswa. Nanti untuk foto yang ini akan ada penjelasan lebih lanjut. Materi diseminasi budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ada hukuman dan penghargaan. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol. Nah, di sini nanti akan berakhir di segitiga restitusi yang saya berharap di sini menurut kami ini bagian materi yang menarik karena bisa lihat langsung terhadap satu masalah dan penyelesaiannya. Kita lanjut Bapak Ibu, yang ini kita skip saja. Yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah teori kontrol dari William Glasser. Nah, William ini adalah psikiater dan pendidik dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Bagaimana seorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Stephen R. Cobb dalam bukunya mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini merupakan bagian teori yang mendasari kegiatan kita hari ini. Next, teori kontrol ini terbagi menjadi 2 bagian, stimulus respon dan teori kontrol. Teori kebutuhan kita sama, kemudian semua orang melihat yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang dan kalah. Dan di sebelah kanannya adalah teori kontrolnya yang nanti di sini akan kita bahas lebih lanjut. Next, disiplin positif. Yang ingin pertama kali saya sampaikan di sini adalah tentang disiplin positif. Apa sih arti disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu tanpa sogokan, tanpa ancaman atau tanpa hukuman. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensi menuju kepada sebuah tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna.
Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin positif ini diharapkan sebuah disiplin atau pembentukan disiplin diharapkan tidak dibentuk melalui sogokan, ancaman dan hukuman. Jadi harus memulai dari pemahaman diri sendiri, termasuk juga kepada anaknya. Tadi di depan saya singgung, saya kalau menangani anak kadang-kadang memakai pilihan kata-kata yang agak drill, agak keras, intonasi yang agak keras. Nah ternyata itu masuk ke dalam satu bentuk ancaman. Nah sekarang nggak boleh kayak gitu. Saya pernah melihat satu kegiatan yang dilakukan Pak Hari dengan Bu Astri ketika anak terlambat. Kata-kata yang dipilihnya adalah, kamu kenapa terlambat? Oh, terlambat itu tidak apa-apa. Tapi anak diajak untuk berpikir, kenapa kamu terlambat? Setelah tahu sebabnya terlambat apa, lalu diberikan motivasi untuk mengubah cara dia dengan kesadaran sendiri, sehingga dia tidak terlambat lagi besok, bukan karena takut diancam Pak Dedi atau dibentak Bu Tati atau karena hukuman, karena sogokan. Tidak, tapi atas kesadaran ini bahwa disiplin itu merupakan bagian yang harus dipelajari dalam karakter diri anak agar di kemudian hari menjadi satu bagian dari pandangan hidup anak itu sendiri. Itu poin pentingnya tentang disiplin positif. Kita lanjut, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebajikan, ya atau tidak. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam, bukan ekstrinsik. Sekali lagi, kata-kata ini menunjukkan bahwa keyakinan diri, pemahaman diri harus muncul dari dalam diri anak itu sendiri, bukan karena faktor eksternal. Kalaupun ada, itu hanya bagian dari perantara awal yang akan memicu anak untuk supaya memahami tentang kebutuhan disiplin yang tadi saya contohkan. Ini ada peduli, kemudian ada kebersihan dan sebagainya, banyak sekali. Kita lanjut. Yang berikutnya yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku. Mengapa kita melakukan sesuatu segala hal? Apakah kita melakukan sesuatu dengan adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari pihak lain? Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyum dari orang lain, untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan uang? Motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Banyak yang terjadi dan saya juga termasuk yang melakukan ini. Dan setelah membaca modul 1 sampai 4, ada beberapa yang harus dirubah cara pelayanannya. Nah, ini pun bagian daripada menularkan budaya positif yang dimaksud di awal. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum atau karena takut disanksi. Ini merupakan tindakan terendah. Jadi kalau misalkan Bu Tati, kamu kalau terlambat lagi saya hukum push up 10 kali, ternyata itu adalah merupakan layanan yang paling rendah. Walaupun mungkin ini akan menyebabkan anak disiplin atau tidak terlambat kembali. Tapi dalam kajian Ki Hajar Dewantara sampai titik 4 ini, 1 titik 4, ternyata harus berubah paradigma kita, Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan, murid melakukan disiplin ini karena ingin mendapat imbalan. Motivasi ini masih 1 tingkat lah di atas motivasi yang pertama. Ya, karena ingin imbalan. Ya, yang ketiga, murid melakukan disiplin ini karena sadar akan nilai kebajikan. Ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif. Nah, kita akan mengarah ke sini, Bapak Ibu. Jadi paradigma-paradigma yang ada di sini kita akan coba geser ke dalam paradigma pelayanan pendidikan seperti ini. Jadi menyadarkan diri tentang pentingnya disiplin positif, maka harus muncul berdasarkan kebutuhan pribadi daripada anak-anak itu sendiri. Baik Bapak Ibu,
kita lanjutkan hukuman. Nah, di sini saya ingin nanti mungkin bertanya ke Bapak Ibu yang ada di sini. Hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada pilihan. Dari uraian yang tadi di awal sebagai pengantar, kita dapat menyimpulkan di posisi inilah kita akan melakukan layanan ke depan. Nah, pada saat titik inilah mudah-mudahan sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalimat-kalimat ini nanti berakhir pada proses apakah ini hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Menurut Bapak Ibu ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Nanti kita buka ya Bapak Ibu. Sementara tolong dicatat dek ya, yang satu ini adalah konsekuensi. Nanti ada jawabannya di slide berikut. Murid-murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Baik. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mau ngobrol dengan teman. Hukuman juga ya. Nomor 3 mana? Oh ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan. Ini saya banget nih, pernah ini. Masya Allah, mudah-mudahan tidak dicatat ya. Hukuman Bapak Ibu apa konsekuensi ini? Ya. Nanti kita lihat di slide berikut. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Biasanya Bu Tati kalau anaknya nggak bisa ngitung, lupa rumus, angkat kaki gitu ya. Nah, Bu Tati nggak boleh lagi ternyata besok Bu. Yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oke, ada yang tadi Bapak jelaskan ya, perwakilan dari murid. Kita cek. Apakah dari tadi slide ini menggiring kita untuk berpikir ke sini, lalu akhir di contoh ini, apakah jawaban-jawaban yang tadi Bapak Ibu sampaikan pada orang tua perwakilan dan sudah sesuai? Mari kita lihat di slide berikut. Artinya kalau ini membersihkan coretan dibuat di meja tulis. Ini wasit siapa yang satu kan? Betul semuanya. Murid meminta hukuman, menggantikan kertas tugas dan seterusnya. Benar semua? Kalau benar semua, saya kira saya nggak usah lanjutin lagi materinya karena udah berhasil. Saya kira boleh tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi baru slide pengantar aja, ternyata Bapak Ibu semua yang hadir sudah menempatkan dengan tepat mana hukuman dan mana konsekuensi. Saya sendiri yang menyampaikan di depan jadi ini harus diteruskan atau enggak nih, karena udah tepat semua nih. Terima kasih Bapak Ibu, kita lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Saatnya jatuh ke dalam lingkungan. It's time to begin the 8th lesson. Baik, kalau tadi kita baru sebatas tentang ini, kegiatan ini adalah ini jawabannya. Saya akan coba berdalam lagi tentang apa sih sebenarnya hukuman itu dan apa sih sebenarnya konsekuensi. Yang pertama, hukuman itu tidak terencana. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Murid tidak dilibatkan. Ya kalau misalkan baik temannya, anaknya tidak bisa menjawab pertanyaan bahasa Inggris, ya pada saat itu kan tidak dilibatkan. Artinya tidak dilibatkan itu konsekuensinya tidak diajak sebelumnya gitu ya. Hukuman-hukuman itu seperti itu, bersifat satu arah, ya gurunya aja yang itu. Bersifat fisik atau psikis. Fisik itu digetok mungkin Bapak Ibu ya, kalau psikis beda. Kamu ini gimana sih? Udah Ibu terangin, masih nanya juga. Padahal gurunya dari awal bilangnya begini, anak-anak kalau tidak ngerti nanya ya. Ya ketika ada anak yang nanya, kamu nanya. Dan tadi udah Ibu terangin, baru terangin, bingung anaknya, kasihan itu mentalnya ngedrop ternyata Bapak Ibu. Besok dia bilang, mendingan gue diem aja daripada ngomong salah nggak ngomong salah. Konsekuensi terencana dan sudah disepakati. Kalau saya melihatnya konsekuensi ini ada kontrak belajar di awal gitu. Ada acuan-acuan yang sebelum belajar
Mungkin di tahun pelajaran awal tuh kita bikin, misalnya begini, pada saat diskusi yang berbicara bergantian dan yang mendengarkan itu harus menyimak, itu kan bagian dari konsekuensi. Kemudian dibuat guru atau dibuat sekolah atau dibuat sebelumnya, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Kita lanjut Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Masih ini menjelaskan tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini menurut Al-Fiqh 1995 mengumumkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol orang. Nah, dalam hal ini adalah Bapak Ibu guru kan perlu mengontrol anak. Nah, tapi sekarang paradigmanya berbeda Bapak Ibu. Anak harus diajak berbicara. Anak harus tahu tentang konsekuensinya apa, kesepakatannya apa. Jadi harus, kalau main bola harus fair gitu. Atau kalau bikin soal ya harus sesuai dengan bab yang diberikannya, sehingga ada muncul rasa keadilan. Lanjut. Nah, ini hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa. Ada kan murid yang, mohon maaf, setiap hari Rabu, kalau saya lihat data dari Bu Tati, ini anaknya tiap Rabu doang gak masuk. Kenapa Rabu terus? Ternyata dia trauma dengan rumus pada hari Rabu. Itu ada juga anak yang Selasa gak masuk. Setelah ditelusuri kenapa? Ternyata dia tidak kuat olahraga misalnya. Nah, seperti itu. Lama-lama anak menjadi rendah diri. Kita lanjut, penghargaan ini tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, kemudian merampas hak menghargai diri. Kita lanjut lagi, ini konsekuensi, konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensinya penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus, respon, murid mematuhi peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya sendiri, dan seterusnya sampai murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Bapak Ibu guru yang hebat, sebagai seorang guru ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Ini meneruskan dari paparan yang awal tadi. 1. Menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahannya baik-baik. Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Saya kira ini semua kalimat merupakan kalimat-kalimat yang sering muncul pada saat kita melakukan kegiatan di sekolah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana sebaiknya respon kita bila ada murid kita melakukan kesalahan? Nah, kita akan bergeser paradigmanya. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan siswa, dan seterusnya. Kemudian ciri-ciri restitusi kurang lebih seperti ini, bukan menembus kesalahan dan sebagainya. Saya ingin langsung aja Bapak Ibu ke contohnya, karena ini kajian teorinya kurang lebih sama, supaya lebih banyak waktu untuk diskusi dan tanya jawab. Ini kebutuhan manusia, kemudian posisi kontrol, ada guru itu sebagai penghukum, ada pembuat merasa bersalah. Misalnya, kamu gimana ya? Kamu sudah janji tidak akan terlambat lagi. Ngomongnya sih datar, tapi bikin sakit anak. Kalau gitu ibu benar-benar kecewa deh sama kamu. Udah lemes tuh anaknya, hancur hatinya. Teman, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, silakan duduk. Nah, ini sebagai pemantau. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Dan seterusnya. Nah, kita berharap Bapak Ibu guru ada di sini. Apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Seperti contoh awal tadi yang saya sampaikan, Pak Hari ketika menangani dengan Bu Asri, menangani anak-anak yang terlambat. Bagaimana kamu akan memperbaikinya? Nah, kita akan
melihat bagaimana menghukum, bagaimana membuat kesalahan teman, pemantau, dan berakhir di posisi kontrol sebagai manajer. Kita sendiri diharapkan bisa menjadi posisi kontrolnya di manajer. Bapak Ibu, izinkan saya ingin memulai. Kalau tadi deskripsi paparan tentang teoritisnya, sekarang saya masuk ke gambaran praktik contoh soal. Contoh soal dan nanti akan berakhir di kita itu sebagai apa? Apakah guru sebagai penghukum? Apakah guru sebagai pembuat merasa bersalah anaknya? Apakah guru sebagai seorang teman? Apakah guru sebagai pemantau? Dan apakah guru sebagai seorang manajer? Nah, gambarannya seperti ini posisi kontrol secara teorinya. Nah, ini ada satu contoh yang harus saya baca perlahan-lahan dan harus diikuti supaya nanti Bapak Ibu bisa mengetahui guru itu sebagai apa. Analisis kasus pertama, Sabrina hari ini bangun terlambat dan buru-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Jadi ingat anaknya Bu Kristina, namanya siapa Bu? Gagat. Yang apa ini Jagat kita ganti, jangan Sabrina ya. Tapi baru menyadari ternyata tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang sesuai dengan peraturan. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman, ini Bapak Dedi kayaknya, memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatunya. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus hitam, namun terburu-buru Pak, dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang ke rumahnya karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu terlambat, salah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu dan kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai dengan peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah, antarkan ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Agak-agak mirip ini. Boleh kawan. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati, kebayangkan gimana tuh perasaan Sabrina mencopot sepatunya dan berikannya kepada Pak Lukman. Dulu saya nggak kebayang, sekarang malah kebayang itu perasaan Jagat kayak apa. Seharian dia tidak berani berkeliling di sekolah karena malu dan lebih banyak diam di dalam kelas tanpa alas kaki. Kenapa Bapak Ibu saya mengajak menganalisis kasus ini kata per kata dari kerangkaian kalimat ini? Karena nanti endingnya akan berakhir ke dalam kesimpulan kita itu sebagai gurunya, sebagai guru apa. Kalau diharapkan sih secara teori dan pelatihan harus menjadi seorang guru yang namanya control manager. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang diambil Bapak Lukman jika sikapnya seperti dalam kasus di atas? Jelaskan apa indikatornya. Maksudnya mengajak ke sini Bapak Ibu. Apakah gurunya sebagai apa? Nah, kasus ini kita pelajari lalu kita simpulkan. Dalam kasus ini, sikap posisi apakah yang diambil? Pak Lukman adalah mengambil sikap kontrol penghukum. Ya sudah, indikatornya apa? Ada kata-kata di sini, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Jadi nada suara yang tinggi, mata melotot, ini keluar ya. Jari menghardik. Nah ini gambaran kondisi sebagai guru, sebagai penghukum. Nah itu Bapak Ibu ya. Ya, Bapak-bapak ada pertanyaan Bapak? Teman-teman. Oh. Atau nanti aja dirangkum ya, boleh. Yang berikut, segitiga restitusi adalah tahapan tindakan yang dilakukan guru membawa siswa menilai mentaati kesepakatan kelas. Bapak Ibu, mohon maaf saya harus membacakan satu
per satu kalimat ini karena semua kalimat yang ada itu punya makna yang berakhir kepada kesimpulan. Ketika sudah berperilaku jujur, tahapan eksekusinya adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Kalau di sini tindakan yang salahnya memakai sepatu bukan berwarna hitam, lalu menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada contoh yang berbeda. Nah, di sini ada 2 siswa yang sudah saya lakukan. Yang pertama, anak ini kalau nggak salah saya namanya Ata ya. Ata ini anak paskib kalau nggak salah. Dan ini Rahma kalau nggak salah. Ya. Nah, si anak ini terlambat. Apa yang harus dilakukan oleh guru? Yang harus dilakukan guru itu ternyata satu, menstabilkan identitas yang tadi dilakukan oleh Pak Ari. Jadi tidak dimarahin anak itu kalau terlambat. Ya, walaupun saya waktu itu sedikit tercenung dengan kata-kata yang dipilih oleh Pak Hari. Ya nggak apa-apa, kamu terlambat mah biasa. Ya, sempet sih ada perasaan kok kayak gitu ya. Itu sebelum saya membaca modul 1 sampai 4. Ternyata itu harus distabilkan kondisi anak yang terburu-buru, lalu memvalidasikan apa salahnya. Ya salahnya itu tadi terlambat karena dia main game. Jadi kalau nggak mau terlambat ya harus apa? Ya jangan main game. Atau boleh main game tapi waktunya yang diatur. Ya seperti itu. Lalu menanyakan keyakinan. Jadi disiplin untuk tidak terlambat itu bagus atau enggak buat kalian? Kalau anak bisa menjawab bahwa penting Pak, lalu besoknya dia berubah diri, maka itu restitusi sudah dilakukan dengan baik. Nah kalau yang ini mencontek, ini mencontek, anaknya mencontek, ditanya kenapa nyontek? Karena tidak belajar. Tidak belajarnya karena apa? Karena lelah dan sama ini. Akhirnya kesimpulannya kalau nggak mau nyontek ya dia harus belajar. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ini sudah tadi sudah saya sampaikan secara lisan. Kasus yang kedua, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba dalam sebuah pertengkaran adu mulut, Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik. Nah, ini juga Bapak Ibu mohon maaf saya harus bacakan satu kata per kata supaya ada pemahaman. Menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu Bu guru PK langsung melerai mereka dan membawa ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya terutama Dino. Dan seterusnya, Dino sepertinya kamu ini sedang marah sekali. Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Ini sama dengan yang pilihan kata yang diambil Pak Hari tadi. Namun meminta Dino untuk memberikan cara lain yang lebih efektif karena saat itu Dino berada di ruang kepala sekolah. Bu Suti melanjutkan bertanya kepada tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing, saya perbaiki Ibu. Saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3. Nah, di sini posisi kontrol yang diambil Ibu adalah posisi kontrol yang diambil praktek oleh kepala sekolah Bu Suti. Hal-hal apa saja yang dilakukan posisi sebagai manajer. Nah, di sini sama dengan dilakukan oleh Pak Ari dan Bu Asri tadi yang di awal saya gambarkan. Jadi harus memvalidasi permasalahan, lalu berakhir pada keyakinan tentang sesuatu topik itu adalah baik dan itu harus disadarkan oleh diri anak itu sendiri. Saya kira itu Bapak Ibu. Kasus berikutnya ada kasus Dino, kemudian tanggung jawab saling menghormati dan mandiri. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Masih ada waktu sekitar 15 menit untuk bisa diskusi dan juga tanya jawab. Saya sih berharap ada masukan-masukan selain hanya pertanyaan yang bersifat satu arah. Silakan Bapak Ibu. Ya, Bu tadi Bu Asri dulu ya. Bu Asri bahagia banget hari ini Bu. Silakan Bu.
Baik Bapak, terima kasih atas paparan yang telah diberikan. Mungkin kita sifatnya lebih ke diskusi ya Pak, artinya saya tidak satu arah bertanya kepada Bapak, tapi mungkin juga bagaimana pendapat dari Bapak Ibu guru yang lain. Terkait dengan konsekuensi itu kan kita sepakatlah untuk tidak memberikan hukuman kepada anak, tapi memberikan konsekuensi salah satunya. Tapi konsekuensi itu kan harus sesuai dengan bentuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Contoh, saya sama Bu Olga numpahin kopinya Bu Olga gitu misalnya ya. Konsekuensinya adalah ya saya rapihkan, saya bersihkan kopi yang saya tumpahkan dan mungkin saya ganti tuh kopinya, ini saya beli lagi kopi kan gitu. Tapi ada beberapa kondisi yang memang agak susah untuk bisa praktis dilakukan di sekolah. Contoh kalau anak terlambat, sebenarnya secara teoritis kan yang dilanggar dari si anak itu adalah perihal waktu, bahwa anak ini tidak menghargai waktu. Sementara kalau kita mau menentukan konsekuensi yang sesuai dengan kesalahan, agak susah terkait dengan ketidakefektifan waktu gitu ya Pak. Artinya apa gitu yang perlu kita berikan konsekuensi kepada anak yang terlambat? Bolehkah contoh yang sering kita lakukan di gerbang depan gitu ya Pak, misalnya hari ini lagi tadarus, ya konsekuensinya diberikan hafalan Al-Quran. Atau sesekali kadang kita berpikir, boleh gak sih anak tuh dikasih konsekuensi bersihin halaman sekolah dengan mengemas bahasanya itu ya sebagai cinta kebersihan dan lain sebagainya gitu Pak. Jadi bolehkah seperti itu atau memang harus ada rules yang satu arah gitu? Gimana Bapak? Bapak. Baik Bapak Ibu, ada yang mau mengomentari apa yang disampaikan oleh Ibu Astri sebelum saya menjawab? Bapak Ibu, baik? Baik? Ya baik. Silakan baik. Terima kasih, mohon izin Bapak-bapak Ibu. Ya, kita di sini sharing-sharing Bapak Ibu ya, mungkin jawaban saya kurang tepat di hati Bapak Ibu. Tapi yang jelas saya berusaha mengutarakan apa yang ada di pemikiran saya Bapak Ibu. Mungkin saya akan mencoba menjawab apa yang dipertanyakan Bu Astri tentang boleh nggak anak boleh nggak anak melakukan kegiatan seperti itu dalam kemasan yang lebih cantik lah ibaratnya kan, untuk cinta kebersihan. Sebenarnya kalau hukuman-hukuman itu kita juga bisa aja diberikan kata-kata yang cantik. Contohnya begini, yang nomor 2, murid untuk push up yang tadi pada imam 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Jadi bisa aja dalam hal pengemasannya, dalam hal untuk meningkatkan stamina. Nah, ini kan bisa push up 15 kali sehingga dia staminanya lebih bugar segala macam. Nah, jadi kata kita bermain di kata-kata jadi. Nah, makanya tadi saya bilang bahwa budaya itu kan terus menerus, artinya tidak instan. Jadi kita perlu pemahaman agar kita sama persepsinya, ya. Tapi kalau saya sebagai pribadi itu termasuk hukuman, walaupun dalam kemasan tadi cinta lingkungan. Makanya kita harus hati-hati, kita sepakat, kita juga harus di masyarakat kita, di komunitas kita juga harus sepakat artinya mengenakan hukuman itu tidak harus sama, artinya gini, yang lainnya mengenakan ini, kita guru yang lain mengenakan yang lain. Tapi balik lagi ke kita, tergantung kedalaman tingkat kesalahan dari anak tersebut. Itu saran dari saya aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba boleh. Baik. Kalau kita saya ini nih, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya cukup menarik ya Bapak Ibu pembahasan hari ini gitu, karena terkait konsekuensi hukuman itu adalah kegiatan yang biasa kita lakukan sehari-hari dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah gitu. Kalau menurut saya sebenarnya kalau konsekuensi itu sendiri kan pada dasarnya
konsekuensi itu artinya akibat gitu ya. Bagaimana seorang individu itu bisa mengetahui akibat konsekuen dari apapun perilakunya dia, baik itu benar atau salah. Nah, dalam hal ini kan keterkaitannya dengan perilaku yang salah atau menyimpang seperti keterlambatan, terus kenakalan-kenakalan remaja pada umumnya gitu. Tapi mungkin kalau saya pribadi tidak sepenuhnya setuju ketika peserta didik itu tidak mendapatkan hukuman sama sekali gitu ya, karena pada saat ini kita memang bertindak atau mendampingi mereka pada proses pembelajaran di mana mereka masih remaja ini, sehingga saat dewasa nanti mereka benar-benar mengetahui konsekuensi logis dari setiap perilaku yang mereka berikan di masyarakat seperti itu. Nah, menurut saya hukuman itu sendiri, punishment and reward itu kan sebenarnya basic teorinya yang behavior itu gitu. Yang salah mungkin ketika hukumannya tidak dipahami oleh peserta didik gitu. Ketika apa sih keterkaitannya ketika terlambat terus disuruh lari gitu kan? Apa sih keterkaitannya ketika mereka menyontek terus disuruh push up, ketika nggak ngerjain PR terus disuruh berdiri di depan kelas gitu, nggak ada hukumannya. Tapi ketika pemberian hukuman itu seorang guru memberikan pemahaman logis kenapa dia diberikan hukuman, mungkin itu yang dimaksudkan konsekuensi itu gitu. Jadi misalnya seperti ini juga menjadi pertanyaan saya yang tadi ingin saya tanyakan kepada Dedi. Ketika saya beberapa kali anak melakukan pelanggaran yang sama, mungkin pelanggaran pertama kali kita sudah memberikan pemahaman kalau kamu salah, kedua kali, ketiga kali masih seperti itu, saya pernah menahan HP peserta didik gitu selama seminggu atau 2 minggu, di mana penahanan HP itu mungkin tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dia lakukan, tapi secara tidak langsung sebenarnya ada keterkaitannya. Misalnya nih anak terlambat terus gitu ya, ketika kita tanyain, ketika kita obrolin lebih dalam, ternyata memang masalahnya adalah dia tidur malam karena main HP gitu. Dan sebenarnya kan itu jatuhnya mungkin bisa dikatakan hukuman, tapi ketika saya sebelumnya sudah punya deal-dealan sama peserta didik dan orang tua murid, nanti kalau terlambat lagi saya izin ya menahan HP-nya si A gitu. Orang tuanya juga menyetujui, peserta didiknya juga menyetujui. Mungkin itu yang akhirnya berubah nama dari hukuman ke konsekuensi gitu sih. Tapi itu baru pemahaman saya. Mohon pencerahannya Pak Dedi seperti apa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin ke Pak Hari dulu tadi, bahwa murid diminta untuk push up dan seterusnya. Pak Hari, Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya ada muncul pada saat materi di lokal. Saya bertanya begini, karena tadi juga Bu Asih menyinggung tentang kesesuaian. Jadi memang konsekuensi restitusi yang berakhir dari kita harus sebagai manajer harus ada kesesuaian. Pertanyaan saya pada saat itu begini, Pak PP namanya Pak Agus, Pak, saya ingin bertanya, bolehkah guru olahraga sedang olahraga lalu anak yang tidak taat aturan pada saat olahraga disuruh push up 15 kali? Dan itu pertanyaannya dijawab dengan sangat cepat. Boleh Pak Dedi, karena sedang pelajaran ekonomi, olahraga. Nah, kalau Pak Dedi, saya dibalik tanya, Pak Dedi guru apa? Saya guru ekonomi. Jangan sekali-kali memberikan satu layanan dengan lari. Jangan, karena tidak ada benang merahnya, nggak nyambung gitu. Jadi yang disampaikan Bu Olga, Bu Asri, Pak Hari betul, malah menjadi penguatan bagi saya untuk memahami terkait dengan hal ini. Nah, terus yang berikut, saya ingin ke Bu Olga dulu. Tadi, apakah nanti sebuah konsekuensi akan berakhir kepada hukuman? Pertanyaannya akan kita flashback ke belakang. Apabila sesuatu yang kita putuskan
minimal membuat anak tidak nyaman itu sudah nggak boleh. Apalagi kalau diurut ke belakang, Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa layanan itu adalah, mohon maaf, waktu awal saya juga protes ini Bu PP ya, maaf, menghamba kepada murid. Kalimat itu saya di loka pertama itu saya cecer terus. Emangnya saya harus menghamba gitu? Datang Bu anaknya, silakan masuk, ayo silakan duduk. Di pikiran saya begitu. Ternyata itu salah, menghamba di situ bukan. Anak itu unik, berdiferensiasi, berkarakter yang berbeda. Kalau anak pinternya dia naik tanggal, kayak burung lah. Burung itu pintar terbang. Ibu ajarin suruh berenang juga sampai burungnya meninggal nggak bakalan bisa. Jadi harus konsekuensinya lurus tegak lurus. Kalau memang anaknya senang melukis, kita pantau melukis, diarahkan ke melukis atau bernyanyi seperti Bu Rizka. Kan suaranya merdu seperti suara emas. Kalau Pak Ayan nyanyi seperti burung perkutut keincek. Nah Bapak Ibu di situ ya. Terus berakhir di Volga. Kalau itu akhirnya membentuk anak nggak nyaman, itu harus dipikirkan ulang. Seperti Hayat tadi sedang olahraga, disuruh lari, nggak masalah, orang lagi olahraga, asal jangan 200 kali. Hitungannya seperti itu. Dan terakhir ke Bu Astri, Pak kan memang harus segaris. Apa hubungannya terlambat? Lalu bagaimana hubungannya terlambat dengan disuruh ngaji? Saya ingin coba jelaskan di sini. Mudah-mudahan ini menjadi satu penjelasan yang bisa dipahami bersama dan silakan dikomentari. Dan di sini, ini Ata ini sebenarnya dia anak baik dan dia termasuk anggota eskul paski. Dia secara disiplin dia bagus. Tapi kemarin dia itu main game. Nah untuk meluruskannya, kenapa terlambat itu salah, saya arahkan, kamu adalah anak paskib. Terus kamu mau jadi apa? Dia bilang mau jadi polisi atau tentara. Loh, lalu saya ajak ngobrol lagi, penting nggak disiplin itu kalau kamu nanti jadi tentara? Dia jawab sendiri. Lalu saya tanya, kalau tidak disiplin, kamu kira-kira gimana itu mempersiapkan diri untuk jadi calon TNI? Kan segaris tuh. Jadi saya tidak cerita terlambatnya suruh ngaji, tapi saya cerita disiplinnya untuk kepentingan dia, sehingga dia dengan sadar diri besoknya nggak terlambat, minimal membuat karakternya dia sendiri seperti itu agar besok menjadi lebih baik. Saya memahaminya linearitasnya atau hubungannya seperti itu segaris. Jadi dalam hal teori dan prakteknya tidak ada hubungannya antara terlambat dengan bersih-bersih. Nggak ada. Walaupun ditambahin dengan cinta tanah air. Cinta kebersihan. Nggak, itu tarikan kesimpulannya menurut saya mengambil dari tema disiplin. Apalagi dia seorang paski yang bercita-cita menjadi tentara atau butuh banget yang namanya disiplin. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sepertinya Ibu silakan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi ini sangat menarik ya. Tadi karena Bu Astri memang membuat pertanyaan pemantik yang sangat luar biasa, sehingga kita semua menjadi berpikir bagaimana mencari solusi dari permasalahan yang disampaikan. Jadi begini, termasuk tadi tanggapan Bu Olga dan Pak Ai juga menurut saya semuanya sudah baik. Tapi kita kembali karena di sini sedang membahas tentang budaya positif, apalagi sudah mengarah kepada segitiga restitusi. Jadi yang disampaikan Bu Astri tadi, pertanyaannya ketika memberi hukuman, artinya sebetulnya maksudnya bukan hukum ya, memberikan konsekuensi dengan membersihkan lapangan misalnya, dengan bahasa cinta kebersihan. Itu kalau menurut pemahaman dari materi yang disampaikan Pak Dedi, ini masih berhubungan dengan fisik. Memang kita sangat dilema.
dengan realita pembelajaran di sekolah saat ini, dengan konsep kurikulum merdeka, dan apalagi kita terapkan pada konsep budaya positif ya. Karena di budaya positif ini memang kita diarahkan untuk menjadi seorang guru yang fungsinya adalah sebagai manajer. Ketika kita sudah menjadi seorang manajer di sekolah, tentunya kalau kita guru di kelas, manajer kelas, seperti itu gambarannya. Nah, ini memang harus melalui solusinya ya, harus melalui sebuah pendekatan. Karena dalam kebutuhan budaya positif ini, Ki Hajar Dewantara sudah menyampaikan bahwa proses pembelajaran itu harus menghamba pada murid. Nah, ini yang belum difahami oleh setiap kita seorang pendidik, karena bahasa menghamba itu seolah-olah kita harus manut sama murid, seperti itu. Padahal bukan itu maksudnya. Menghamba pada murid yang dimaksud di sini adalah bahwa proses pendidikan dan pembelajaran yang kita lakukan, kita harus mempertimbangkan kondisi anak saat ini, apalagi kita mengarah kepada pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tidak semua siswa itu punya latar belakang yang sama, kemudian juga mungkin punya masalah dan seterusnya. Kita pendekatan seorang guru terhadap muridnya ya, meskipun memang realitanya sangat berat, apalagi guru BK nih. Guru BK sudah lembut, sudah halus, ternyata masalahnya berulang kali muncul gitu ya, berulang kali muncul. Sementara kita menggunakan fisik itu tidak diperbolehkan. Jadi memang harus ada komunikasi dan diskusi dengan peserta didik, kemudian jangan lupa kepada orang tua. Itu karena memang saat ini di segitiga restitusi itu ada keterikatan antara sekolah, guru, murid, dan orang tua. Murid dan orang tua itu sudah termasuk di dalamnya. Baik, jadi solusinya mungkin menurut saya ada kesepakatan supaya adanya konsekuensi, bukan hukuman. Konsekuensi itu komitmen, gitu. Jadi di sekolah sekarang kan tidak diperbolehkan dengan bahasa tata tertib, tapi yang diperbolehkan adalah kesepakatan. Jadi ketika awal ajaran baru kita membuat sebuah kesepakatan dan itu disosialisasikan kepada wali murid. Untuk kedepannya mungkin itu yang perlu kita lakukan supaya ketika anaknya salah kita tidak melakukan hukuman tetapi memberikan konsekuensi saja. Terima kasih, cukup, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan luar biasa Ibu Yuli, sekaligus merangkum jadi apa yang tadi dilontarkan teman-teman bertiga, Bu Asri, Bu Olga, dan Pak Ari. Mungkin ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat, Bu Surati? Ya, silakan. Masih Bu Sur. Ya, terima kasih. Di sini sebetulnya saya kata konsekuensi dan hukuman. Saya pikir ini dua kata yang masih agak rancu pada saat kita terapkan dalam mendisiplinkan siswa ya, hubungan tadi dengan disiplin positif. Terima kasih tadi Bu Yuli juga sudah memberikan pencerahan. Dengan kata lain berarti kalau kita sudah membuat kesepakatan bersama dengan siswa dan itu sama-sama disepakati antara guru dan siswa, walaupun itu mungkin beberapa orang menganggapnya itu hukuman, itu bisa menjadi sebuah konsekuensi. Ambil contoh saya dalam pembelajaran di kelas sebelum pembelajaran saya selalu membuat kontrak belajar. Di situ salah satunya karena tadi yang dibahas adalah keterlambatan. Jadi saya juga membuat kesepakatan dengan siswa di kelas untuk keterlambatan di dalam kelas. Jadi sama-sama sebelum mulai saya buat kesepakatan bahwa untuk siswa yang terlambat masuk ke dalam kelas atau siswa yang datang sesudah saya bahwa dia dikategorikan terlambat. Dan kita sama-sama menyepakati bahwa siswa itu menyanyi dalam bahasa Inggris dalam rangka untuk memperlancar pronunciation-nya. Nah, itu kan kalau itu saya anggap itu adalah konsekuensi karena di situ ada kesepakatan antara saya dan siswa. Jadi sebelum itu saya jadikan kesepakatan, saya bertanya dulu ke siswa, ada yang keberatan enggak dengan yang tadi kita
yang saya tawarkan, itu tawaran dari saya, tapi saya berikan tawaran ke siswa. Ada yang keberatan nggak? Satu kemudian tidak ada. Berarti deal kita jadikan itu kesepakatan ya. Nah berikutnya pada saat siswa terlambat, mereka sudah tahu bahwa ia terlambat nyanyi deh. Nah seperti itu. Apakah itu termasuk hukuman? Kalau saya menganggapnya itu adalah konsekuensi. Nah kemudian apakah dengan berkembangnya zaman, apakah tadi Bu Olga menyinggung teori behaviorism, punishment and reward, itu apakah sudah tidak ada? Karena tadi dalam tayangan juga saya tertarik bahwa penghargaan pun itu dianggap bukan disiplin positif. Apakah kalau saya berpikirnya bukan penghargaan itu akan memacu siswa untuk bahwa dia merasa dihargai, bahwa upaya yang sudah dia lakukan itu dihargai. Itu sebetulnya itu dari sana berarti nggak ada lagi dong punishment and rewards itu, apakah memang sudah bergeser atau disesuaikan. Jadi itu saja. Terima kasih Pak Dedi pencerahannya, jadi saya terbuka. Terima kasih Bu Surati. Mungkin ini pertanyaan terakhir dan sumbang saran diskusi terakhir ya Bu. Izin saya menanggapi. Memang kita harus awali dengan satu kesepakatan terlebih dahulu. Tapi jangan lupa kesepakatan itu harus searah, sejalan. Tadi kalau Ibu menyampaikan, salahkah ketika anak terlambat pada pelajaran bahasa Inggris menyanyikan bahasa Inggris? Kalau di awalnya sudah disepakati dan Ibu sudah memastikan semua anak bisa menyanyi dan tidak menemukan anak pemalu, saya kira boleh. Tapi kalau Ibu menemukan ada anaknya pemalu, sehingga Ibu menjadi satu mendorong dengan paksa anak itu untuk menyanyi, itu patut kita diskusikan lebih jauh. Tapi kalau misalkan Ibu hanya sebatas silakan kamu ngomong bahasa Inggris, hari ini kamu dari berangkat ke rumah sampai ketemu Ibu terlambat ceritakan dalam bahasa Inggris, saya kira itu masih lebih linearnya lebih pas. Ya. Kalau yang nggak bisa nyanyi perlu kita pikirkan ulang, karena tidak semua bisa menyanyi. Seperti saya tidak bisa menyanyi Bu. Ya. Pada saat nggak ada mic dan nggak ada musik. Gitu. Kalau ada mic dan musik saya bernyanyi gitu. Kurang lebih seperti itu. Begitu ya Bu ya. Saya memahaminya memang harus ada kesepakatan, logis, linear, sesuai, ada kesesuaian. Sama hanya dengan tadi olahraga boleh nggak lari? Boleh. Tapi kalau Pak Haris Setiawan lagi akuntansi, anaknya berbuat salah suruh lari, ini tidak boleh. Tidak ada kesesuaian. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu. Saya jujur kok makin kesini makin tertarik saya juga ini diskusi kita ini. Ya, saya di penghujung waktu juga lah yang membatasi kita. Dan sebagai penutup, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang hadir, orang tua murid undangan yang hadir, dan para siswa yang hadir di ruangan audiovisual. Semoga inspirasi budaya positif ini sesuai dengan apa yang diarahkan kepada kami CGP di seluruh Indonesia. Memang kami harus menularkan, bukan menularkan lah, harus berbagi info, meneruskan info ini. Saya kembali kesimpulannya kepada Pak Hari tadi di pembukaan, bahwa memang betul ketika apa yang teori kita bacakan sampai detik ini mengambil kesimpulan sangat-sangat sulit untuk dipraktekkan, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa dilaksanakan. Sebagai penutup demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.